Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan pembacaan pasaran kitab Takrib fasal syarat wajibnya sholat. Kita lanjutkan pada wassalawatul masnunatu. Namun sebelumnya kita buka dulu dengan bacaan umul kitab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita dan bisa diamalkan. Ila hadratin Nabi Musa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bihikmatika wa ansyur alaina rahmataka wa dzakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wassolawatu utawi pira-pira salat al-masnunatu kang disunnahake. Al-masnunatu kang disunnahake iku khamsun ana 5. Al-idani rupane salat riyaya loro. Salat riyaya loro, riyaya Idul Fitri, riyaya Idul Adha. Wal kusufani lan salat gerhana loro. Wal kusufani lan salat gerhana loro. Wal istisqa'u lan salat krana amrih siraman. Wal istisqa'u lan salat krana amrih siraman. Wasunanu utawi pira-pira sunnah at-tabi'atu kang anut apa sunan. At-tabi'atu kang anut apa sunan lil faraidi maring pira-pira salat fardu. Maring pira-pira salat fardu iku sab'ata asyara ana 17. Lafal sab'ata asyar atau bilangan ya. Lafal yang menunjukkan bilangan mulai belasan sampai 19. Ini hukumnya mabni fathah. Makanya dibaca sab'ata asyara walaupun statusnya sebagai khobar. Padahal kan khobar itu dibaca rofa. Tapi di sini karena mabni fathah jadi bacanya tetap sab'ata asyara. Iku sab'ata asyara ana 17 apane rakaatan rakaate. Rakaatal fajri rupane salat 2 rakaate fajar. Rupane salat 2 rakaate fajar atau subuh. Wa arba'un lan 4 rakaat qabla zuhri ing dalem sadurunge salat zuhur. Wa rakaatani lan 2 rakaat ba'dahu ing dalem sakwise zuhur. Wa arba'un lan 4 rakaat qabla al-asri ing dalem sadurunge salat asar. Wa rakaatani lan 2 rakaat ba'dal maghribi ing dalem sakwise salat maghrib. Ba'dal maghribi ing dalem sakwise salat maghrib. Wa salasun lan 3 rakaat ba'dal isya'i ing dalem sakwise salat isya. Ba'dal isya'i ing dalem sakwise salat isya. Yutiru kang gawe witir sapa sahes. Yutiru kang gawe witir sapa sahes biwahidatin kelawan sak rakaat. Biwahidatin kelawan sak rakaat min huna
kang saking salasun, minhunna kang saking salasun. Wasalasu nawafila utawi telu pira-pira salat sunnah. Wasalasu nawafila utawi telu pira-pira salat sunnah iku muakkadatun kang den kukuhake. Iku muakkadatun kang den kukuhake. Sholatul laili yaiku utawa rupane salat ing dalem wektu bengi. Sholatul laili rupane salat ing dalem waktu bengi. Wa sholatud duha lan loro salat duha. Wa sholatud duha lan salat duha. Wa sholatut tarawihi lan salat tarawih. Wa sholatut tarawihi lan salat tarawih. Pembahasan selanjutnya dari syarat wajibnya sholat ini dilanjutkan dengan keterangan tentang sholat sunnah. Jadi di samping kita melaksanakan sholat fardu atau katakanlah ibadah pokok, ibadah yang primer, ya, ada lagi sholat yang sifatnya sunnah atau sekunder kalau istilah lainnya, sebagai penyempurna dari sholat fardu yang kita laksanakan. Alangkah baiknya kita tambahi dengan sholat-sholat sunnah. Apalagi ini di bulan Ramadan, di mana bulan yang sangat dianjurkan untuk menambah nilai ibadah atau kualitas ibadah kita. Kalau kemarin kita bahas syarat wajibnya sholat ada 3, yaitu Islam, baligh dan berakal, atau istilahnya batasan seseorang dikatakan sebagai mukallaf. Sekarang dilanjutkan dengan keterangan sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah yang sangat dianjurkan di sini, terutama dalam masalah jamaah, ya. Jadi bahasa wassalawatul masnunatu di sini maksudnya lebih mengarah kepada sholat sunnah yang disunahkan pula dilaksanakan secara berjamaah. Jadi memang ada sholat sunnah yang dianjurkan dilaksanakan sendirian, ada yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Lah, yang sifatnya anjuran dilaksanakan dengan berjamaah ini ada 5. Yang pertama dan kedua adalah sholat id, berarti sholat idul fitri dan sholat idul adha. Itu berarti 1 dan 2. Seperti yang kita praktekkan setiap tahun, sholat idul fitri ataupun idul adha itu kan berputar 1 tahun sekali. Idul fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, sedangkan idul adha dilaksanakan tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, ini prakteknya dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Mungkin teman-teman ada yang melaksanakannya berjamaah di musola atau di masjid, ya, yang ada rangkaian khutbahnya juga. Itu sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah 1 dan 2, yaitu idul fitri dan idul adha. Kemudian yang nomor 3 dan 4 adalah sholat kusuf atau sholat gerhana. Sebetulnya istilah kusuf ini mengarah kepada gerhana matahari. Jadi awalnya yang memakai kaf, ya, kusuf ini biasanya mengarah pada gerhana matahari.
Kalau yang gerhana rembulan itu biasanya memakai khusuf ya. Jadi kalau bahasanya satu persatu berarti kusuf itu biasanya sholat gerhana matahari, kalau khusuf gerhana rembulan. Walaupun nanti misalkan pada praktiknya mungkin dibalik tidak masalah, tapi biasanya seperti itu. Atau kalau di sini bahasanya kusufani, dua gerhana memakai kaf ya awalnya. Ini istilahnya kalau bahasa nahwu istilahnya apa namanya? Ya Allah ya Rabbi, wal kusufani gholabah istilahnya ya. Jadi dianggap menjadi satu saja ya, padahal ini kan secara prakteknya ada dua, ada gerhana matahari, ada gerhana rembulan, tapi di sini diglobalkan atau istilahnya kita cari indukan dengan bahasa kusuf, tapi maksudnya gerhana matahari dan gerhana rembulan, tidak masalah, istilahnya gholabah ya kalau bahasa nahwu. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah sholat istisqa. Istisqa ini sholat karena ada tujuan untuk minta hujan. Seperti kemarin beberapa bulan yang lalu di lingkungan sekitar kita mungkin terjadi kemarau panjang sampai ada beberapa wilayah yang di situ kesulitan air ya, mau mencari air sulit, sumur-sumur ya, airnya habis, mata air atau sumber-sumber air ini juga kekeringan ya, banyak sekali di beberapa wilayah. Nah ini dianjurkan untuk sholat istisqa. Nah nanti masing-masing dari sholat id, sholat kusuf ya atau gerhana dan sholat istisqa ini ada fasal-fasal tersendiri yang menjelaskan bagaimana tata cara pelaksanaannya. Namun sedikit kita kupas bahwa sholat istisqa ini biasanya dilaksanakan secara berjamaah juga. Nanti juga ada kesunahan apa saja yang patut untuk kita lakukan sebelum pelaksanaan sholat tersebut. Di antaranya ada membaca khutbah ya dilakukan setelah sholat biasanya. Kemudian ada lagi disunahkan untuk berpuasa terlebih dahulu dan lain-lain. Itu tentang sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah, yaitu ada 5. Kemudian wasunanu tabi'atu lil faraidi sab'ata asyara rak'atan. Sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu atau yang gandeng dengan sholat fardu, karena di sini bahasanya tabi'ah, namun yang dikehendaki ada kalanya biasanya kan bahasa mengikuti itu kan di belakang, tapi terkadang dalam prakteknya di sini ada yang di depan atau sebelum dan ada yang di belakang atau sesudah, atau kita kenal dengan istilah sholat qobliyah maupun sholat ba'diyah ya. Sholat tabi'ah lil faraid, sholat yang mengikuti sholat fardu, ini ada 17 rakaat, atau dengan bahasa lain sholat sunnah rawatib atau rotibah mufradnya. Kalau rawatib itu bentuk jamak ya, dari mufrad dari kata tunggal yaitu rotibah, plural atau jamaknya adalah rawatib. Ini sholat-sholat yang mengikuti sholat fardu, istilahnya namanya disamakan dengan sholat fardu yang diiringi, seperti sholat subuh berarti qobliyah subuh, duhur qobliyah duhur atau ba'diyah duhur. Lah masing-masing dari 17 rakaat itu apa saja? 2 rakaat sebelum subuh atau rakaat fajar, kemudian 4 sebelum duhur, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ya. Kemudian 2 rakaat setelah duhur, kemudian 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 3 rakaat setelah isya. 3 rakaat setelah isya ini perinciannya adalah
Ya kalau tadi kan bilangan angka rokaatnya genap-genap semua, tapi setelah isya kok tiga itu kan angka ganjil. Ternyata di sini yang dimaksudkan adalah yang 2 rokaat ini ba'diyah isya, ya, setelah isya atau ba'diyah isya. Lah yang 1 rokaat ini statusnya sebagai sholat witir, karena sholat witir itu dilaksanakan setelah sholat isya. Loh di sini kok bahasanya 1 untuk witir? Kenapa seperti itu? Karena bilangan rokaat paling kecil atau sedikit dari sholat witir adalah 1 rokaat. Maksimal atau paling banyaknya adalah 11 rokaat. Jadi sholat witir ini tidak hanya dilakukan pada bulan Ramadan saja. Mungkin selama ini yang kita praktekkan kebanyakan, ya, pelaksanaan sholat witir itu adalah sholat ketika bulan Ramadan. Ternyata tidak, ya, sholat witir ini tidak hanya dilakukan pada Ramadan, tapi setiap hari, setiap bulan. Jadi tidak terpaku pada Ramadan saja, ya, tapi paling tidak kita di bulan Ramadan ini mau untuk sholat witir. Syukur-syukur nanti di lain bulan, tidak hanya bulan Ramadan, kita juga tetap melestarikan sholat witir. Jadi sholat witir itu minimal 1 rokaat, maksimal 11 rokaat. Cuma biasanya seperti yang kita lihat prakteknya di bulan Ramadan ini, sholat witir itu 3 rokaat. 2 rokaat salam, setelah itu 1 rokaat, ya, jadi totalnya ada 3 rokaat. Yaitu kalau bahasa fikih minimal yang sempurna 3 rokaat itu. Tapi kalau minimalnya witir secara umum 1 rokaat. Cuma kalau kita ambil batas minimal atau sedikit tapi yang sempurna itu adalah 3. Jadi boleh-boleh saja atau sah-sah saja kalau kita laksanakan sebanyak 11 rakaat. Silakan. Jadi teman-teman misalkan setelah sholat tarawih 20 tambah witir 11, tidak masalah, ya. Kalau mau ya paling tidak 3 rakaat. Lah waktu pelaksanaan sholat witir ini perlu kita jelaskan. Waktu pelaksanaan sholat witir itu dari mana? Antara sholat isya atau setelah sholat isya sampai terbitnya fajar. Fajar yang kedua seperti kemarin dalam keterangan pada sholat subuh, ya. Jadi kalau kita ambil pemahaman, sholat witir itu dilakukan pada waktunya sholat isya. Cuma dengan catatan harus setelah sholat isya, ya. Dilaksanakan setelah sholat isya. Jadi misalkan begini, seandainya saja ada seseorang atau teman-teman melakukan sholat witir sebelum melakukan sholat isya. Jadi adzan isya itu teman-teman niat sholat sunnah witir misalkan. Baru setelah itu berangkat ke masjid atau musola mengikuti sholat isya, sholat tarawih. Nah ini sholat witir yang tadi kita lakukan ini tidak dianggap sah. Artinya apa? Tidak dianggap sah. Kita masih ada kesunahan untuk melakukan witir, ya. Jadi kesunahan melakukan witir itu belum gugur karena tadi kita laksanakan sebelum sholat isya. Karena sholat witir harus setelah sholat isya, ya. Jadi boleh saja misalkan ini tadi waktu kita isya tarawih kita tinggal, ya, artinya kita tinggal tidak mengikuti sholat witir, nanti sajalah setelah bangun malam sebelum sholat sebelum sahur mau witiran, silakan, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa, silakan. Nah, bagaimana seandainya ada permasalahan lagi, kita sudah sholat witir, ya. Jadi sholat witir itu kan menurut sebagian penjelasan sebagai penutup ibadah sholat di waktu malam. Jadi alangkah baiknya kalau witir itu sebagai penutup, hidangan penutup kita, ibadah penutup di waktu malam. Artinya begini,
ketika kita mau melakukan sholat-sholat lain, misalkan ini bulan puasa ya kan, setelah Isya kita sholat taraweh, nanti rencana akan melakukan sholat hajat atau sholat malam, sholat tahajud ataupun sholat sunnah mutlak tanpa ikatan. Misalkan kita punya niatan seperti itu. Nah ini alangkah baiknya kalau sholat witir itu dilakukan setelah sholat-sholat tersebut. Jadi setelah tarawih ini kita nggak usah witir dulu. Nanti kita mau melakukan sholat sunnah yang lain silakan. Baru setelah itu ditutup dengan witir. Minimal 1 rakaat, maksimal 11. Kalau kita mau ambil yang kecil atau yang sedikit tapi sempurna adalah 3 rakaat. Itu alangkah baiknya seperti itu. Namun seandainya ya, daripada kita nanti lupa, misalkan kita setelah sunnah taraweh kita langsung ikut witir misalkan, seperti yang dipraktekkan setiap hari atau setiap malam, tapi nanti ada rencana atau niatan untuk melakukan sholat sunnah yang lain, entah itu tahajud, entah itu hajat karena ada kepentingan apa, atau kita mau sholat sunnah, pokoknya pak sholat sunnah ya, dalam bahasa fikihnya sholat sunnah mutlak. Mutlak itu tanpa ikatan, nggak ada keterangan pokoknya pak sholat sunnah. Jadi nggak ada keterangan hajat, keterangan sholat untuk apa, tidak, pokoknya pengen sholat sunnah. Misalkan seperti itu. Jadi kita tadi sudah sholat witir, bangun malam ya, sebelum sahur kita sholat tahajud misalkan, atau sholat hajat lain itu kita tidak usah witir lagi ya. Kita tidak usah witir lagi, karena kalau misalkan kita lakukan witir lagi berarti nggak jadi sholat witir. Loh, witir itu kan artinya ganjil. Jadi kalau kita tadi sudah witiran terus nanti malam ditambah witir lagi berarti kan jadinya genep ya, nggak jadi witir ya. Maka dari itu kalau memang sudah terlanjur melakukan sholat witir, maka ketika nanti bangun malam sholat hajat atau sholat tahajud dan lain-lain, tidak perlu kita tutup dengan witir karena sudah dilakukan tadi sebelum tidur atau setelah sholat taraweh. Itu tentang witir. Baik, kita lanjutkan dari keterangan bahwa sholat sunnah rawatib atau sholat yang mengikuti sholat fardu itu ada 17 rakaat. Di antara 17 itu ada yang istilahnya muakkad, ada yang ghairu muakkad. Ada yang sangat dianjurkan, ada yang ya dianjurkan gitu saja. Sunnah tetap tapi tidak muakkad. Lah yang termasuk muakkad itu yang mana saja? Nah, yang termasuk muakkad ada 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum subuh atau tadi bahasanya sholat fajar, kemudian 2 rakaat sebelum duhur, tambah lagi 2 rakaat setelah duhur, 6 berarti, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, dan terakhir 2 rakaat setelah isya. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Jadi ada 10 rakaat. Itu yang muakkad atau muakkadah. Sudah, itu perincian dari sholat sunnah rawatib. Kemudian masih seputar sholat sunnah lagi, wasala sunnawafila muakkadatun, sholatul lail, wassolatul duha, wassolatul tarawih. Ada 3 macam sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Muakkad itu kan dikokohkan kesunahannya, atau sangat dianjurkan sekali untuk dilaksanakan. Namun status sholat ini tidak mengikuti sholat fardu. Jadi sama-sama muakkad tapi tidak mengikuti sholat fardu. Kalau tadi kan muakkad mengikuti sholat fardu ya. Jadi sholat sunnah rawatib yang muakkad.
Sekarang ada sholat muakkad tapi bukan termasuk rawatib, tidak mengikuti sholat fardu. Ada 3. Yang pertama adalah sholat di waktu malam. Sholat di waktu malam. Malam ini kan mulai dari maghrib sampai subuh ya. Jadi sholat di waktu malam ini semakin malam semakin baik. Sholat sunnah di waktu malam tanpa ada ikatan alias sholat mutlak ya, ini lebih baik daripada sholat sunnah mutlak atau lebih utama daripada sholat sunnah mutlak yang dilakukan di siang hari. Jadi sama-sama sunnahnya, namun nilainya lebih besar atau lebih kuat dari yang di waktu malam. Nah, sekarang kalau kita bahas yang di waktu malam saja, mulai dari masuk waktu malam sampai akhir waktu malam, ini yang baik adalah yang akhir. Jadi kalau misalkan kita bagi waktu malam ini menjadi 3 ya, jadi awal mulai masuk malam, pertengahan dan akhir, ini yang paling baik adalah yang akhir. Jadi kalau kita bandingkan antara awal dan tengah atau malam pertengahan sepertiga yang pertama dengan sepertiga yang kedua, ini lebih baik yang kedua. Lah kalau kita bandingkan yang kedua dengan yang ketiga, ini lebih baik yang ketiga. Ini kalau malamnya kita bagi 3. Bagaimana kalau waktu malam ini kita bagi 2? Jadi setengah malam pertama dan setengah malam yang akhir. Nah, ini yang lebih baik adalah yang akhir. Itu kalau sama-sama sholat malam. Itu. Jadi dengan bentuk sholat apapun, ya entah itu sholat mutlak, entah itu sholat tahajud atau hajat dan lain sebagainya. Ya, sholat hajat ini lebih baik dilakukan di malam hari daripada di siang hari. Itu kalau kita mau cari yang lebih utama. Ya kalau kita mau cari sunnahnya ya silahkan dilakukan di siang hari maupun di malam hari. Kemudian yang kedua adalah sholat duha. Sholat duha ini juga sangat dianjurkan sekali. Sholat duha itu mulainya adalah ketika matahari sudah terbit, ya, kira-kira tingginya mencapai ketinggian 2 tombak sampai menjelang duhur. Jadi kira-kira sampai menjelang jam 12 itu masih sunnah untuk melakukan sholat duha. Jadi tidak harus pagi sekali, tidak. Artinya kita misalkan mau laksanakan sholat duha di jam 8 silakan. Jam 10 oke, jam 11 tidak masalah. Boleh ya sholat duha. Sholat duha ini paling sedikitnya adalah dilaksanakan sebanyak 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Ya paling utama, yang paling afdol adalah 8 rakaat. Tapi kalau kita mau cari minimal tapi yang baik, atau minimal ya rakaatnya sedikit tapi baik, ini 4 rakaat. Ya, kalau cuma sekedar untuk sholat duha saja 2 rakaat cukup. Tapi kalau kita mau cari minimal tapi yang baik 4. Kalau mau maksimal 12 ya. Kalau yang afdol 8. Itu seperti itu tentang sholat duha. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah sholat taraweh. Ya, sholat taraweh ini khusus dilaksanakan pada bulan Ramadan, ya, bulan yang sekarang kita jalani ini dianjurkan untuk melaksanakan sholat taraweh. Ya, sholat taraweh sebagaimana kita tahu, menurut ajaran Ahlus Sunnah ini ada 20 rakaat jumlahnya. Ya. Seperti yang dipraktekkan di musola, di masjid-masjid lingkungan kita, atau kita mau laksanakan sendiri tidak masalah. Sebanyak 20 rakaat dengan cara 10 kali salam. Artinya bagaimana? 2 rakaat salam, bangun lagi, niat usolli sunat tarawih, 2 rakaat lagi salam, bangun lagi, usolli sunat tarawih, dan seterusnya.
Lah, kenapa dinamakan tarawih? Tarawih itu kan artinya adalah istirahat, bentuk jamak ya. Tarawih itu istirahat. Karena apa? Dalam pelaksanaan sholat tarawih ini biasanya kita ada waktu istirahat. Berapa kali? 5 kali. Nah, kalau kita perhatikan ketika kita selesai 2 rakaat salam, imam atau jamaah bangun, sholat lagi 2 rakaat. Setelah itu kan biasanya ada baba al-khalifatul ula ataupun yang lain ya. Itu sebagai bentuk praktek istirahat kita untuk melaksanakan sholat tarawih lagi. Itu seperti itu. Jadi itu jeda waktu itu ibaratnya adalah waktu istirahat. Nah, itu berapa kali pengulangan? Ada 5 kali. Maka dari itu yang dipraktekkan di lingkungan kita biasanya ada al-khalifatul ula atau al-khalifatul tsaniyah min khulafa'ir rasyidin dan seterusnya. Itu sebagai bentuk istirahat kita bahwa nanti kita akan melaksanakan sholat tarawih lagi 4 rakaat lagi. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat total istirahat. Bangun lagi tarawih lagi. Itu maka dari itu sholat itu dinamakan sholat tarawih ya. Mungkin kalau yang di Mekah di Masjidil Haram istirahatnya digunakan untuk tawaf ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, setelah itu tawaf, baru sholat lagi, tawaf lagi. Mungkin ada yang seperti itu ya, dan lain-lain. Nah, itu sebagai bentuk praktek tarawih atau praktek istirahatnya seperti itu. Makanya sholat ini dinamakan sholat tarawih ya. Jadi secara aturan sholat tarawih ini dilaksanakan 20 rakaat sebanyak 10 kali salam, artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kalau total kan 20 ya. Jadi 10 salam kalikan 2 rakaat berarti ada 20 rakaat. Dan istirahatnya ada 5 kali karena setiap 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat. Dan setiap kali kita melakukan sholat tarawih ini harus niat, usolli sunat tarawih, salam, bangun lagi, niat lagi, usolli sunat tarawih. Artinya 20 rakaat itu tidak satu niat, tidak kok niatnya misalkan usolli sunat tarawih rakaat ini tapi terus, maksudnya 2 rakaat salam bangun tidak niat lagi, tidak ya, bukan seperti itu. Tapi 2 rakaat salam bangun niat lagi usolli sunat tarawih dan seterusnya sampai 20 rakaat. Atau boleh juga kita niati untuk menghidupkan malam bulan Ramadan. Jadi usolli sunnatan liqiyami Ramadan boleh, atau usolli sunnat tarawih boleh ya. Lah, bagaimana seandainya sekarang kan timbul permasalahan dalam seandainya sholat tarawih ya, langsung 4 rakaat 1 kali salam. Jadi kita sholat tarawih aturan mainnya kan tadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tapi kita langsung 4 rakaat bagaimana? Walau sholat arba'an minha bitaslimatin wahidah lam tasihha. Kalau seandainya kita laksanakan sholat tarawih sebanyak 4 rakaat dengan 1 kali salam ya, assalamualaikumnya cuma 1 kali ya, tidak kok 2 kali ya, 2 rakaat salam 2 rakaat salam tidak, tapi langsung 4 rakaat 1 kali salam, ini sholatnya tidak sah. Maka dari itu praktek yang sudah ada ini kita laksanakan sebaik mungkin, apalagi ini mumpung di bulan Ramadan, mumpung kita bisa beribadah di bulan Ramadan, mari kita hidupkan malam Ramadan ini dengan cara diantaranya mengikuti sholat tarawih, baik itu kita laksanakan di mushola, di masjid, ataupun kalau misalkan tidak sempat ke mushola, ke masjid ya di rumah ya. Paling tidak kita bisa melatih diri kita untuk mencintai bulan Ramadan dengan cara diantaranya diisi dengan kegiatan sholat tarawih, ataupun juga seperti ini mengikuti pengajian pasaran ya. Itu sebagai bentuk rasa cinta kita untuk mencintai bulan Ramadan dan menghidupkan bulan Ramadan. Faslun wa syara'itus sholat.
insyaallah fasal menjelaskan tentang syarat sholat akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.